Kuliah sambil nyantai, membangun generasi tangguh, berakhlak dan kompetitif. Terletak di ujung timur Pulau Madura, tepatnya di Kabupaten Sumeneb. Institut Kariman Wirayuda hadir sebagai kampus pesantren yang menawarkan model pendidikan tinggi berbasis integrasi antara ilmu akademik modern dan nilai-nilai pesantren tradisional. Di Institut Kariman Wirayuda, konsep kuliah sambil nyantai menciptakan harmoni antara intelektual dan spiritual. Mahasiswa tidak hanya menempuh kuliah formal, tetapi juga menjalani kehidupan sebagai santri. Model ini menanamkan nilai religiositas, kemandirian, dan keilmuan yang kuat. Visi Institut Kariman Wirayuda menjadi kampus pesantren yang unggul, kompetitif dalam bidang riset dan entrepreneur, serta melahirkan generasi yang tangguh, berakhlak mulia, dan berkontribusi nyata dengan mempunyai beberapa program sarjana, di antaranya Psikologi Islam, Pendidikan Bahasa Arab, Manajemen Pendidikan Islam, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan Manajemen Bisnis Syariah. Sedangkan program Pasca Sarjana hanya memiliki satu program studi, yakni Manajemen Pendidikan Islam, dan salah satu program unggulan di Institut Kariman Wirayuda adalah Manajemen Pendidikan Islam yang berfokus pada pembentukan pemimpin lembaga pendidikan Islam yang profesional, religius, dan adaptif terhadap perubahan. Visi MPI menjadi program studi unggul dalam melahirkan tenaga kependidikan, manajer, dan konsultan lembaga pendidikan Islam yang berkarakter moderat, unggul dalam penelitian dan kewirausahaan. Misi MPI pertama, menyelenggarakan pendidikan bermutu di bidang manajemen pendidikan berlandaskan nilai Islam moderat, riset, dan kewirausahaan. Kedua, melaksanakan penelitian di bidang manajemen pendidikan. Ketiga, mengabdi kepada masyarakat dengan pendekatan inovatif dan berbasis kewirausahaan. Keempat, menjalin kerjasama strategis dalam pengembangan program studi. Profil lulusan: pertama, tenaga kependidikan; kedua, manajer lembaga pendidikan Islam; ketiga, konsultan pendidikan Islam; keempat, tenaga pendidik. Program studi MPI membekali mahasiswa dengan kompetensi manajerial, kemampuan kepemimpinan strategis, serta keterampilan menyusun perencanaan dan pengelolaan pendidikan. Mahasiswa MPI diarahkan untuk tidak hanya paham teori, tetapi juga mampu memberi solusi nyata atas berbagai persoalan pendidikan, termasuk salah satunya adalah keterbatasan sarana prasarana. Karena di tengah kondisi lembaga yang minim fasilitas, dibutuhkan sosok pemimpin yang adaptif, solutif, dan tidak menyerah pada keterbatasan. Hubungan sarana prasarana terhadap mutu pendidikan menjadi isu penting dalam dunia pendidikan kita hari ini. Tetapi yang sering luput dari perhatian adalah satu kunci utama, yaitu kepemimpinan pendidikan. Karena dalam kondisi sarpras yang minim sekalipun, pemimpin yang tangguh tetap bisa menyalakan semangat, membangun suasana belajar, dan menciptakan mutu. Dan disinilah posisi strategis lulusan MPI Institut Kariman Wirayuda menciptakan pemimpin lembaga pendidikan Islam yang mampu menjawab tantangan zaman dengan hati, strategi, dan semangat perbaikan. Pernahkah kalian merasakan semangat belajar yang meningkat dengan adanya kelas yang nyaman maupun fasilitas yang lengkap? Karena fasilitas bukan hanya sarana prasarana, namun juga pendukung untuk pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Nah, di sini kami akan menampilkan sebuah video tentang hubungan sarana prasarana dengan mutu pendidikan di dalam suatu lembaga. Dalam dunia pendidikan, sarana dan prasarana adalah dua hal penting yang saling melengkapi. Sarana pendidikan adalah segala perlengkapan atau alat yang digunakan secara langsung dalam proses belajar mengajar. Sedangkan prasarana pendidikan adalah fasilitas pendukung yang bersifat lebih mendasar. Sarana prasarana mengikuti prinsip POAC yang terdiri dari planning, organizing, actuating, dan controlling. Tahap pertama, planning. Pada tahap ini, sekolah harus merencanakan pengadaan fasilitas dan perlengkapan untuk menunjang sistem belajar mengajar di dalam suatu lembaga.
Tahap kedua, organizing. Pada tahap ini, setelah merencanakan kebutuhan, sekolah harus melakukan pengorganisasian untuk mengatur tugas atau tanggung jawab kepada pihak yang terkait, yang mana untuk mengelola atau melestarikan sarana dan prasarana di dalam suatu lembaga. Tahap ketiga, actuating. Pada tahap ini, ketika sarana dan prasarana sudah tersedia, maka harus digunakan secara aktif di dalam suatu proses pembelajaran di dalam suatu lembaga. Tahap terakhir, controlling. Pada tahap ini adalah proses pengendalian atau evaluasi terhadap kondisi sarana dan prasarana di dalam suatu lembaga pendidikan. Lalu, apa yang dimaksud dengan mutu pendidikan? Mutu pendidikan merujuk pada tingkat keberhasilan penyelenggaraan pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Beberapa indikator mutu pendidikan meliputi hasil belajar siswa, kompetensi guru, lingkungan belajar yang aman dan nyaman, ketersediaan fasilitas belajar, serta tingkat partisipasi siswa dan kehadiran. Sarana dan prasarana punya pengaruh besar terhadap mutu pendidikan. Kenapa bisa begitu? Ada 3 alasan utama mengapa sarana dan prasarana mempengaruhi mutu pendidikan. Yang pertama, mendukung proses pembelajaran yang efektif. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan konsentrasi siswa. Yang ketiga, menjamin kesetaraan akses pendidikan. Realitanya menunjukkan bahwa tidak semua sekolah di Indonesia memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Masih banyak sekolah khususnya di daerah terpencil yang mengalami kekurangan. Namun, di tengah segala keterbatasan tersebut, semangat para guru dan siswa tetap menyala. Mereka terus belajar, terus berjuang karena mereka memiliki harapan. Harapan akan masa depan yang lebih baik yang mereka bangun dari ruang belajar yang sederhana namun penuh makna. Kita telah melihat bahwasanya sarana dan prasarana memang memegang peran penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Namun, kita tidak boleh melupakan satu hal. Mutu sejati tidak hanya berfokus pada kelengkapan, namun juga kekuatan, nilai, kepemimpinan, dan juga kolaborasi. Di balik sekolah yang unggul, ada kepala sekolah yang visioner. Di balik ruang kelas yang sederhana, ada guru yang memberi semangat bagi siswanya, bahkan dengan alat yang sederhana. Dan di balik itu semua ada kesadaran kolektif bahwa pendidikan bukan hanya milik sekolah tetapi tanggung jawab bersama. Jadi, tak perlu menunggu semuanya sempurna. Mulailah dari apa yang ada, lakukan yang terbaik dengan niat yang besar. Sebab, dari ruang yang sederhana, bisa tumbuh generasi yang luar biasa. Gimana? Seru kan? Ulas kembali materi ini di rumah. Jangan lupa ya, salam belajar. Terima kasih.